Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala adza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan bagi kita untuk dapat menambah ilmu kita tentang agama kita, tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi SAW. Semoga ilmu yang kita tambah ini bertambah pula kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya ilmu, tambah kuat pula kita meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah SAW kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran, suatu mukjizat yang luar biasa yang diberikan kepada Rasul kita, Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran ini kita dapat menjadi lebih baik, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih teratur, lebih mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Pada kesempatan ini kita akan terangkan tentang ruqyah. Dengan Al-Quran adalah obat yang paling sempurna, obat yang paling sempurna. Ruqyah Al-Quran merupakan obat yang sempurna apabila peruqyah memenuhi syarat-syaratnya. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallah berkata, maka Al-Quran yang menjadi obat sempurna bagi semua penyakit hati, penyakit badan, penyakit dunia maupun penyakit nanti di akhirat. Seseorang itu bisa selamat dari berbagai macam penyakit itu dengan mempelajari Al-Quran. Tidak seorang pun yang bisa menyembuhkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Dan di akhirat tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia dari segala macam mara bahaya juga kecuali Allah. Apabila seseorang sudah memperbaiki caranya berobat dengan menggunakan Al-Quran, kemudian sudah dia tempatkan pada anggota badan yang sakit dengan penuh keyakinan dan keimanannya, menerima dengan lapang dada dan dengan keyakinan yang mantap, serta semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka penyakit itu tidak akan pernah menghalanginya untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi kesembuhan itu dari Allah, kita ikuti aturan Allah. Bagi semua teman-teman jemaah yang kena penyakit, yang sudah berobat ke sana kemari, sudah medis ke puluhan tahun, udah berbagai macam obat yang telah dimakan, nggak sembuh-sembuh, sudah pergi ke akupuntur, pergi ke orang pintar, pergi ke dukun, paranormal, tidak sembuh-sembuh, maka saatnya lah kembali kepada Al-Quran. Karena Allah yang mengatakan,
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidak kami turunkan dari Al-Quran itu kecuali menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah tidak akan mungkin berdusta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sebab bagaimana mungkin penyakit dapat menghalangi ataupun melawan kalam Allah Azza wa Jalla, Robnya segala apa-apa yang di langit dan di bumi. Apabila Al-Quran itu diturunkan di atas gunung, maka gunung itu akan hancur. Atau kalau diturunkan di atas bumi, maka bumi itu sendiri akan hancur, akan terpotong-potong, akan terbelah-belah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Hasr ayat 21, "Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung, pasti gunung itu akan hancur, akan tunduk, akan terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya manusia itu berpikir. Oleh sebab itu, khasiat ruqyah biiznillah dan hubungannya dengan terapi ruqyah syar'iyyah itu sangat erat sekali. Karena ruqyah syar'iyyah adalah membacakan kalamullah. Ruqyah syar'iyyah adalah membacakan Al-Quran. Apabila sebuah analogi menarik berkenaan dengan ruqyah, Al-Quran ibarat senjata yang tajam. Namun sejauh mana optimalisasi senjata tersebut? Bagaimana kita dapat menggunakan senjata tersebut sesuai dengan kekuatan tangan yang memegangnya? Senjata itu tajam, bagus, hebat, tapi kalau dipegang tangannya yang lumpuh, tangannya yang kena stroke, tangannya yang sudah tidak punya tenaga, tangannya yang sudah kena penyakit yang nggak bisa digerakkan, yang lemah tenaganya, untuk apa senjata yang tajam tersebut? Tangan yang tidak memiliki kekuatan tidak akan bisa memegang senjata tersebut. Oleh sebab itu, Al-Quran itu dijadikan senjata, dijadikan kekuatan apabila dipegang oleh orang yang akidahnya kuat, imannya baik, syariat, amal solehnya bagus, mengamalkan dengan sebaik-baiknya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi setajam-tajam senjata tak bisa dioptimalkan, tidak akan bisa digunakan dengan baik, bahkan tidak bisa dipegang oleh tangan yang lumpuh. Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah menegaskan, doa-doa ruqyah ibarat senjata, sedangkan ampuh tidaknya senjata itu tergantung orang yang memegangnya. Kalau kita mau bagus ruqyahnya, mau reaksinya bagus membersihkan diri kita, baguskan pula akidah kita, baguskan pula amal kita, baguskan pula kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Dr. Said bin Ali Al-Wahab Al-Qahtani rahimahullah menerangkan, ruqyah ibarat sebuah peperangan. Orang yang berperang tidak akan mampu mengalahkan musuh kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama, senjata yang benar-benar hebat, senjatanya bagus, mutakhir. Dan yang kedua, orang yang mampu menggunakan senjata tersebut. Jadi ini dua syarat. Senjatanya hebat, canggih, rudal, hebat. Tapi dia tak tahu menggunakannya, tak tahu meledakkannya, tidak tahu meluncurkannya. Untuk apa senjata yang hebat tersebut? Jika tidak ada yang mampu menggunakan senjata tersebut, tentu tidak akan berguna senjata yang hebat. Meskipun banyak jumlahnya. Ini ada tank, ada bom, ada kapal, ada macam-macam roket, tapi tidak bisa menggunakannya. Tidak punya tenaga, tidak punya keahlian. Maka senjata yang hebat itu tidak akan berguna.
Syekh Abdul Azim rahimallah menuturkan, jika tidak mantap, perumpamannya ialah seperti tangan lumpuh yang memegang sebilah pedang yang sangat tajam. Ia tak mampu membawa pedang tersebut ataupun menghunuskannya guna menghabisi musuh. Ia pun berkata, tidak dipungkiri bahwa kesalehan seseorang memiliki pengaruh dan manfaat tersendiri dalam praktek ruqyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita meruqyah kurang reaksi, kurang bagus, maka kita baguskan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita introspeksi diri kita. Jadi dua syarat itu harus terpenuhi. Yang berikutnya Syekh Sulaiman Al-Asqar menegaskan peruqyah hendaknya kuat keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, seraya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta yakin akan pengaruh zikir dan bacaan Al-Quran. Yakin Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya. Setiap kali keimanan dan ketakwaannya bertambah kuat, maka bertambah kuat pula lah pengaruhnya. Jadi kalau kita mau meruqyah, itu sholat wajib itu haruslah yang diruqyah dengan yang meruqyah. Kalau yang diruqyah juga malas sholat, malas melaksanakan ketaatan, bagaimana mau Allah berikan pertolongan kepadanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kalau mau datang pertolongan kepada kita, sembah Allah. Belum datang, perbaiki penyembahan kita kepada Allah. Perbanyak cara-cara kita menyembah kepada Allah. Yang dulunya kita masih sholat wajib saja, tambahkan sholat sunnahnya. Kalau dulu sholat sunnahnya sudah, tambahkan infak, tambahkan sholat malam, tambahkan banyak-banyak kebaikan yang lainnya. Karena berbagai macam kebaikan itu termasuk wasilah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengoptimalkan pengobatan dengan ruqyah syariah membutuhkan pemenuhan terhadap dua syarat. Dari sisi terapinya, terapis atau orang yang meruqyah dan pasien orang yang diruqyah. Keduanya harus rahmat, keduanya harus memiliki keyakinan yang kuat. Al-Quran ialah penawar dan rahmat, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Malah bukan pengharapan roja yang meruqyah mengharapkan kesembuhan dari Allah, yang diruqyah juga mengharapkan kesembuhan dari Allah. Yang meruqyah bertawakal kepada Allah, yang diruqyah juga bertawakal kepada Allah. Yang meruqyah menghadapkan tawajuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diruqyah pun seperti itu juga. Jadi dua-duanya ini. Jadi kalau terjadi kesenjangan, yang meruqyah yakin kepada Allah, yang diruqyahnya tidak yakin, bahkan tidak ada perhatian terhadap syariat, habis diruqyah dia pakai nampakkan aurat, habis diruqyah dia juga main musik, habis diruqyah dia juga tidak sholat, dan berbagai macam maksiat yang lainnya dikerjakan. Ini reaksi ruqyah itu tidak kuat untuk dapat menolak penyakitnya. Maka kedua-duanya ini harus dimiliki dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa sebagian-sebagian saja. Bagaimanapun ahlinya orang meruqyah, tapi kalau yang diruqyah itu tidak yakin, tidak kuat keyakinannya, tidak mau memperbaiki amal ibadahnya, tidak mau memperbaiki gaya hidupnya yang buruk, yang menyelisih sunnah, tidak mau memperbaiki kedekatannya kepada Allah, reaksi ruqyah itu tidak akan betul, tidak akan kuat untuk dapat menyembuhkannya. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, agar kita sama-sama diberikan kemudahan oleh Allah, dimudahkan jalannya untuk dekat kepada Allah, diberikan semangat dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariat, diberikan kenikmatan kita untuk taat kepada Allah, dan diberikan kebencian di hati kita, di mata, di telinga, di seluruh anggota tubuh kita terhadap penyelisihan terhadap syariat, perbuatan mungkar, perbuatan yang haram yang dapat menyengsarakan kita, menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita banyak-banyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita mohon ampun. Semoga yang diberi penyakit,
yang mendengar, yang mencoba, yang menjauhkan semua larangan Allah, yang berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kesembuhan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.